Selamat pagi. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam mari Bapak Ibu kita akan satukan hati kita untuk kita bersama-sama ibadah kepada Tuhan. Karena itu langsung saja saya serahkan kepada Om Hardono akan memimpin di dalam lagu Mares, dilanjutkan Bu Risma dan yang lainnya. Demikian Bapak Ibu, monggo selamat melayani. Tuhan memberkati. Komunitas Suara Kebenaran mewakili 3 gereja, Katolik, Protestan, Karismatik, saling melayani. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia. Itulah amanat aku. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi memuji, melayani sesama, damai bagi semua. Komunitas Suara Kebenaran mewakili 3 gereja, Katolik, Protestan, Karismatik, saling melayani. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia. Itulah amanat aku. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi memuji, melayani sesama, damai bagi semua, damai bagi semua. Monggo Bu Risma. Untuk mengawali renungan, ku cari wajahmu, temukan kasihmu, Kau Tuhan yang bukan jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu, Kau Tuhan yang bukan jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan,
penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ada ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas anugerah kehidupan yang telah kami terima pagi hari ini. Kami boleh berkumpul di frekuensi ini untuk mengadakan renungan pagi. Kami mohon pimpinanmu untuk kelancaran semuanya dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Jauhkan dari sesuatu yang kurang baik. Lancarkanlah semuanya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Kami butuh Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami
manakah kami mencari Tuhan? Kasih yang sejati. Kami perlu Engkau, Yesus. Kami butuh Engkau, Bapa. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Lanjut, Mbak Senja. Tuhan Yesus memberkati. Pembacaan diambil dari Mazmur pasal 36. Kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah. Ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, dari Daud. Ayat 2. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. 3. Sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. 4. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. 5. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. 6. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. 7. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. 8. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. 9. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. 10. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. 11. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus
hati. 12. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. 13. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita harus membawa berita pada dunia yang dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Perlindunganku, Blue double. keselamatanku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohku tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Lanjut. Tuhan lanjut. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang segar. Kami bisa bangun, masih bisa bernafas. Hidup ini adalah kesempatan. Setiap pujian yang kami sampaikan kepada Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami baca, sangat memberkati kami. Sekarang kami siap dengarkan firman-Mu. Berkati kami semua yang sudah siap mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu menjadikan hal yang belum ada menjadi ada. Sucikan hati kami, pikiran kami untuk dengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hati kami siap dengarkan firman-Mu Tuhan. Amin. Monggo dilanjut.
syukur pagi hari ini Tuhan memberkati kami. Kami mempersembahkan doa pagi kami, dan kami menyerahkan untuk terus Tuhan berkati, Tuhan pimpin, Tuhan urapi, sehingga semua yang kami persembahkan kepada Tuhan, baik ketika kami memuji, menyembah Tuhan, ketika kami merenungkan firman Tuhan, maupun ketika kami melayani Tuhan dengan doa, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami menikmati kehadiran-Mu yang memberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran, keindahan, kepuasan, kekudusan, kebenaran kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa pagi hari ini. Doa pagi melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, selamat pagi juga kepada saudara yang mengikuti dari channel radio dan juga channel YouTube ya. Jadi teman-teman yang ada di grup Suara Kebenaran menikmati melalui channel radio 2 meteran dan juga melalui YouTube, luar biasa ya. Dan pagi ini kita bergabung untuk mendengarkan renungan secara bersama-sama. Oleh anugerah Tuhan, kita yang biasa mengikuti lewat channel KULS atau Gereja Online 1, kita sudah mulai merenungkan firman Tuhan. Jadi membaca sekaligus merenungkannya dengan seseksama mungkin, semampu kita dan tim di sini ya. Mulai dari kitab Kejadian. Jadi sudah kita renungkan. Yang renungan pagi hari ini sampai di renungan yang ke-807 catatan saya. Jadi baru sampai 807. Kalau ditambah dengan renungan malam, ya berarti sudah ada 1.600 video arsip yang dapat saudara-saudara buka di channel kami, di channel KULS ya. Nah, kalau yang renungan pagi saja, hari ini catatan saya sampai di 807 ya. Nah, hari ini sampai di Mazmur pasal 36 ayat 1 sampai 13, saudara-saudara. Oleh anugerah Tuhan kita akan menyelesaikannya sampai kitab Wahyu selesai nanti. Dan sekarang sampai di kitab Mazmur pasal 36, judul renungan pagi hari ini adalah Curahan Hati kepada Tuhan. Curahan hati kepada Tuhan. Mazmur pasal 36 ayat 1 sampai 13 saya baca untuk kita sekalian. Untuk teman-teman yang ada di Suara Kebenaran barangkali tadi sudah membaca juga. Kita ulangi ya, karena yang di teman-teman yang di channel YouTube KULS belum membacanya. Saya baca untuk kita sekalian. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan.
Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukummu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu, mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Nah, sampai di situ pembacaan saya. Saudara, curahan hati kepada Tuhan. Ya, kita sudah meneliti kitab Mazmur mulai pasal 1 ya, sampai sekarang pasal 36. Nah, ini masih Mazmur yang ditulis oleh Daud. Jadi penjelasannya adalah Mazmur pasal 1 sampai kira-kira pasal 42 itu diperkirakan ditulis oleh Daud. Sedangkan sisanya itu ada yang dikumpulkan oleh Daud. Itu adalah tulisan-tulisan Musa, ada tulisan para pujangga kudus waktu itu ya. Jadi ada ahli-ahli musik dan juga para pemuji Tuhan yang waktu itu digunakan untuk ibadah di Perjanjian Lama. Mereka ini penulis-penulis Mazmur. Ya, ada yang dari Bani Korah, kemudian Bani Yedutun dan seterusnya dituliskan. Besok akan kita lanjutkan untuk meneliti hal ini. Tapi kalau pasal 1 sampai pasal 42 diperkirakan ini ditulis oleh Daud. Nah, kita sudah meneliti Daud itu kalau menulis Mazmur itu isinya itu berbicara kepada Tuhan. Dan banyak yang dibicarakan itu adalah curahan hati sebetulnya. Jadi curahan hati bukan hanya di Mazmur pasal 36 ini saja, tapi juga di Mazmur-Mazmur yang lain ada yang berisi doa, ada yang berisi pengaduan seperti itu. Karena rata-rata tulisan Daud itu mengkaitkan dengan kondisi orang-orang fasik yang memusuhi gitu. Kebanyakan seperti itu. Jadi kondisi orang fasik itu dijelaskan oleh Daud. Tapi kemudian pada umumnya Mazmur itu di perikop-perikop yang sudah kita pelajari ditutup dengan pengakuan bahwa Tuhan Maha Besar, Maha Penolong, dan Tuhan memberikan pertolongan kepada umatnya. Kebanyakan Mazmur yang ditulis oleh Daud adalah seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, yang ayat 36 ini isinya antara lain adalah gambaran orang fasik yang memusuhi. Jadi dalam pasal 36 ini diawali dengan bagian ini dibuka dengan penggambaran bahwa dosa bertutur pada lubuk hati orang fasik. Begitu. Orang fasik seperti kita ketahui, yang disebut orang fasik itu orang yang hatinya jahat. Jadi orang yang memang hidupnya bergelimang dalam dosa gitu. Bukan hanya sekedar jatuh dosa, tapi hidup dalam dosa. Itulah orang fasik, orang yang suka kepada kejahatan. Dan bahkan yang namanya orang fasik itu belum tentu hanya penjahat-penjahat, perampok dan pencuri. Tapi pada zamannya Daud, bahkan rajanya sendiri menjadi orang fasik, saudara. Mengejar-ngejar Daud dengan tiada bersalah.
Nah, itu kedapatan salah di hadapan Tuhan. Ya, Raja Saul yang mengejar-ngejar Daud itu dimasukkan dalam golongan orang fasik. Kalau zaman sekarang ya banyak orang-orang berdasi yang hatinya fasik. Makanya setiap tindakan yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan itu adalah tindakan yang fasik, siapapun. Makanya kita orang beriman harus mengusahakan diri hidup benar di hadapan Tuhan. Itu kemarin saya katakan, dalam perjanjian baru maupun perjanjian lama dituliskan dan banyak ditekankan, orang beriman untuk berhubungan dengan Tuhan itu passwordnya, ya ini istilah saya ini, passwordnya adalah kesetiaan dan ketaatan. Itu ditekankan di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jadi kalau orang yang memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka hidupnya semestinya menggunakan password itu. Kalau ingin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kalau tidak, ya hanya mengaku saja dia sebagai orang beriman, tapi sebetulnya munafik. Ya, ada orang seperti itu. Ternyata setelah saya jadi hamba Tuhan, saya boleh berkata banyak. Mengakunya orang beriman, tapi hidupnya tidak berpadanan dengan kebenaran Tuhan. Jadi ya hanya beriman-imanan kalau seperti itu. Itu saudara. Jadi hidupnya tidak berpadanan dengan kekudusan Tuhan seperti itu. Nah, itu kita harap berhati-hati. Karena dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, kalau kita konsekuen memperhatikan firman Tuhan, itu isinya semacam itu. Orang beriman itu harus menjaga hidupnya dengan kebenaran Tuhan. Nah, semakin kita memahami firman Tuhan, nanti kisi-kisi tentang kebenaran itu akan semakin kita pahami. Begitu. Jadi, kalau orang-orang fasik disebutkan orang yang tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, tidak menyadari kejahatannya dan membenci. Perkataan mulutnya hanya kejahatan dan tidak bijaksana, tidak berbuat baik, dan tidak bijaksana dan tidak berbuat baik. Nah, dicatat seperti itu dalam kitab Mazmur. Itu orang fasik. Nah, mari kita menguji diri kita sendiri. Apakah kita masih seperti itu? Kalau masih seperti itu, walaupun saudara dan saya mengaku sebagai anak Tuhan, mengaku sebagai orang beriman, tetapi firman Tuhan berkata itu sia-sia. Karena firman Tuhan berkata iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Jadi imannya mati itu ya tidak ada. Sama dengan tidak beriman, gitu aja. Itu saudara ya. Dan minta maaf saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya nyatakan ini dari sisi firman Tuhan, saudara. Jadi kalau ada orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi masih terus berbuat dosa dengan seenaknya, itu sebetulnya dia bukan anak Tuhan. Imannya adalah iman yang mati. Gitu. Siapapun itu. Nah, makanya ikut Tuhan itu konsekuensinya memang sebetulnya berat. Ada orang-orang yang sering mencemooh kita, wah jadi orang Kristen, orang Kristiani itu mudah itu. Cukup percaya kepada Tuhan Yesus, tidak harus pergi ke luar negeri untuk melaksanakan ibadah tertentu, diharuskan sembahyang aja ya seenaknya begitu. Ya yang seenaknya. Tetapi kalau yang disiplin doa ya orang beriman, orang Kristiani banyak yang memiliki disiplin doa kan seperti itu. Nah, jadi mengikut Tuhan, menyembah Tuhan itu ayatnya berkata mendekatlah kepada Tuhan maka ia akan mendekat kepadamu. Ya, Yakobus pasal 4 ayat berapa itu? 7 atau 8 gitu ya. Itu makanya kalau orang mengaku orang beriman, ya tinggal kelakuannya di dunia bagaimana? Seperti itu. Apakah orang tersebut, saudara dan saya,
itu konsekuen dengan iman kita? Kalau tidak, firman Tuhan di banyak tempat mengingatkan. Salah satunya, banyak yang dipanggil, tapi hanya sedikit yang dipilih. Itu Tuhan Yesus mengingatkan seperti itu. Jadi dalam kita beriman ini harus sungguh-sungguh. Ya. Nah, di sini digambarkan orang-orang fasik itu. Perkataan mulutnya hanya kejahatan dan tidak bijaksana, tidak berbuat baik. Di tempat tidurnya ia merancang kejahatan. Ia mengikuti jalan yang tidak baik. Disebut seperti itu. Nah, ini di Mazmur pasal 36 ini, awal-awal ayat 1 ini disebutkan seperti itu. Kemudian disambung dengan permohonan agar Tuhan menampakkan kuasanya. Jadi Mazmur 36 ini, pemazmur sekarang mengetengahkan doa, ya. Permohonan agar Tuhan menampakkan kuasanya. Dia berkata, "Ya Tuhan, kasih setiamu sampai ke langit, kesetiaanmu sampai ke awan. Keadilan Tuhan seperti gunung Tuhan, hukum Tuhan seperti samudera yang dahsyat." Gitu. Jadi pemazmur mengakui, dan kalau kita ingin menghidupi firman Tuhan ini, mestinya doa ini juga menjadi doa kita, curahan hati kita dengan berkata, "Ya Tuhan, kasih setiamu sampai ke langit, kesetiaanmu sampai ke awan-awan. Keadilan Tuhan seperti gunung Tuhan, hukum Tuhan seperti samudera yang dahsyat." Itu walaupun kita tidak mengatakannya, kenyataannya seperti itu. Nah, tapi kalau kita menyatakannya, kita memuliakan Tuhan dengan doa atau dengan ucapan syukur semacam itu, sebetulnya ucapan syukur itu untuk siapa? Mengagungkan Tuhan. Dimaksudkan sebetulnya kan untuk membesarkan nama Tuhan, seperti itu. Tapi nama Tuhan itu tidak usah dibesarkan, aja sudah besar. Jadi mau tidak mau kita harus mengakui kalau kita mengagungkan Tuhan itu sebetulnya untuk kepentingan kita, sehingga kita menjadi dikenal oleh Tuhan, kita menjadi diberkati, menjadi diperkenan oleh Tuhan, seperti itu. Mengagungkan Tuhan itu lebih banyak untuk kepentingan manusia, karena ada ayatnya toh, bahwa Tuhan berkata, "Aku tidak memerlukan hormat dari manusia." Oh, gitu. Tetapi di bagian yang lain menyatakan orang-orang yang menghormati Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan, itu dihormati Tuhan. Lu tidak main-main lu, dihormati Tuhan. Wah, ini kalau bagi saya ini pernyataan yang luar biasa. Nah, gitu. Nah, kemudian bagian yang berikutnya kita merenungkan di Mazmur pasal 36 ini menyatakan bahwa Tuhan sumber pertolongan. Nah, ini loh. Pemazmur berkata bahwa Tuhan menyelamatkan manusia dan hewan. Bukan hanya manusia, tetapi juga fasilitas untuk manusia itu hidup, yaitu pada waktu itu hewan. Betapa berharganya kasih setia Tuhan. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap Tuhan. Mereka kenyang di rumahmu, dikatakan seperti itu. Di rumah Tuhan. Tuhan memberi minum anak-anak manusia yang berlindung padanya dari sungai kesenangannya. Wah. Anak-anak manusia yang berlindung kepada Tuhan diberi minum dari air sungai kesenangan Tuhan. Jadi sungai kesenangan. Ya, ini luar biasa istilah sastra yang digunakan dalam kitab Mazmur, tapi yang menggambarkan kepada kita bahwa orang-orang yang berlindung kepada Tuhan itu dipelihara dengan luar biasa, sampai diberi minum dari air kesenangan, sungai kesenangan. Itu artinya sungai yang tidak ada rasa susah di situ, ya, bukan air yang memabukkan atau air yang meracuni, tetapi air yang menyehatkan, yang membuat senang. Itu air kesenangan Tuhan, dari sungai kesenangan Tuhan. Dari Tuhan ada
sumber hayat, tadi dikatakan begitu. Sumber hayat itu sumber kehidupan, saudara. Ada terang dari cahaya Tuhan. Ya. Di dalam terangmu kami melihat terang, dikatakan begitu oleh pemazmur. Dan mazmur ini diakhiri dengan permohonan agar orang fasik jangan mengalahkannya, biar mereka tidak bangun lagi, dikatakan seperti itu. Biarlah orang fasik jangan sampai membuat celaka aku, jangan sampai menangkap aku dan menyentuh aku, dikatakan seperti itulah, ya. Tetapi biarlah mereka tidak bangun-bangun lagi, ya. Dan selalu baik secara pernyataan di kitab Mazmur maupun secara fakta di Perjanjian Lama, kita mengetahui orang fasik itu pada akhirnya dikalahkan. Orang fasik itu pada akhirnya musnah gitu. Tapi hanya orang-orang yang takut akan Tuhan, yang memiliki kebenaran Tuhan, yang hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan, maka orang itu selamat sampai kepada akhirnya. Nah itu. Nah, jadi dari renungan singkat ini yang ada nilai yang dapat saya ketengahkan, sebagaimana setiap renungan kita di Guls, kita mencari nilai. Ada nilai apa? Ya, kan tema dari setiap renungan adalah kunci kehidupan, ya, kunci kemenangan, mencari kunci-kunci kemenangan, ya, dalam hidup tentu saja. Nah, nilai yang dapat saya impartasikan kali ini bunyinya, Tuhan menjadi sumber pertolongan bagi orang-orang terhimpit yang datang kepadanya. Jadi Mazmur kali ini intinya saya dapati itu. Tuhan menjadi sumber pertolongan bagi orang-orang terhimpit yang datang kepadanya. Nya huruf besar, saudara, yang datang kepadanya, kepada Tuhan. Ya, Tuhan menjadi sumber pertolongan bagi orang-orang terhimpit yang datang kepada Tuhan. Tuhan dipuji. Amin. Mari sekarang kita melayani Tuhan dengan doa. Saya selalu menggunakan istilah ini, saudara, melayani Tuhan dengan doa. Karena saya punya keyakinan janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu berlaku buat kita. Jadi kalau firman Tuhan berkata orang yang melayani Tuhan itu diberkati, maka mari kita belajar melayani Tuhan. Dan saya melalui mekanisme online ini, baik radio maupun YouTube yang bisa disertai dengan gambar di kamera, gambar di layar Anda, kita melayani Tuhan bisa bersama-sama. Melalui online ini kita bisa melayani Tuhan bersama-sama, yaitu melayani dalam doa. Mari kita berdoa melayani Tuhan. Bahkan kepada kita diberikan waktu untuk menyerukan kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi yang pertama dalam doa kita, itu nanti kebutuhan kita masing-masing. Karena itu saya mengajak dengan doa konser. Doa konser itu doa yang diucapkan. Jadi saudara jangan berdiam diri tapi bersuara. Yaitu menyuarakan kebutuhan saudara masing-masing. Di antara saudara keperluannya tidak sama. Ada yang membutuhkan untuk keluar dari masalah-masalah tertentu yang tiba-tiba datang membelit seperti itu. Ada juga permohonan-permohonan untuk kemajuan hidup kita. Baik permohonan yang menyangkut mengenai sandang pangan dan papan, ada juga status yang statusnya masih bujangan, ingin diberi jodoh dan sebagainya, diucapkan saudara. Ya. Jangan berdiam diri, diucapkan dalam doa konser. Ya, nanti yang pertama kita lakukan dalam doa kita adalah doa konser untuk keperluan kita masing-masing, baik keperluan yang merupakan
harus lepas dari masalah maupun keperluan untuk kemajuan hidup. Nah, kemudian kita melayani Tuhan dengan doa syafaat. Ya, saudara, hari-hari ini penghitungan pemilu itu rawan untuk menjadi sengketa, dan kalau pemilu sampai diulang itu negara dirugikan triliunan rupiah, saudara. Apalagi kalau sampai terjadi kegegeran yang tidak terima, membuat geger itu. Nah, sehingga kita harus berdoa supaya semuanya berjalan dengan baik, supaya Tuhan kuasai. Ya, yang baik dinyatakan baik, benar dinyatakan benar, dan yang salah dinyatakan salah. Begitu. Tapi yang lebih penting, negara dan bangsa kita perlu didoakan supaya tetap ada dalam kedamaian, dalam kebenaran, dalam ketertiban. Nah, itulah. Nah, kemudian nanti kita berdoa juga untuk nama-nama yang masih dikirim kepada kita, baik nama-nama dari saudara yang sering mengikuti lewat YouTube di Guls, maupun teman-teman yang ada di Suara Kebenaran. Saya sudah dikirim nama-nama untuk didoakan. Nanti kita berdoa untuk itu, saudara. Ya. Nah, mari kita melayani Tuhan dengan doa. Dan kita menyembah Tuhan lebih dulu, memuji Tuhan lebih dulu. Lalu nanti kita memasuk dalam doa konser maupun doa syafaat dan mendoakan nama-nama yang masih dikirim kepada kita. Kita menyembah Tuhan lebih dulu dengan berkata, kuduskan hati kami supaya kami dapat berdoa dan mengajukan permohonan kepada-Mu. Kita menyembah Tuhan. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan memberikan waktu kepada kami untuk kami menaikkan doa konser dengan berseru menyebutkan kebutuhan kami di hadapan Tuhan. Sekarang kami datang, kami berseru kepada Tuhan. Kami yang memiliki kebutuhan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, kami hari ini memiliki kebutuhan mendesak yang harus keluar dari masalah, harus mengatasi hal-hal tertentu. Kami mohon pertolongan Tuhan supaya kami dapat mengatasi segala sesuatu yang harus kami atasi. Dan juga permohonan yang berkaitan dengan kemajuan hidup, Tuhan yang menolong, sehingga kami dapat menerima pertolongan dari Tuhan. Tuhan yang memberi, baik kami yang membutuhkan untuk lebih maju lagi dalam bidang-bidang pekerjaan, dalam bidang usaha, dalam kenaikan pangkat, dalam status, dan lain-lain. Kami berseru kepada Tuhan untuk Tuhan yang memberi, karena Tuhan satu-satunya sumber pertolongan kami. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang izinkan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, terutama kami mohon Tuhan menjagai bangsa dan negara Indonesia. Tuhan jauhkan dari segala kekacauan, dari segala mara bahaya, godaan, cobaan, penyakit, kecelakaan, kejahatan, pengaruh buruk, dan semua hal yang sia-sia. Tapi Tuhan memberikan berkat limpah rahmat kepada kami rakyat Indonesia.
seusai pesta demokrasi pemilu yang diadakan, dan sampai sekarang penghitungan suara belum selesai. Kami mohon Tuhan yang menolong kami supaya semuanya berlangsung dalam damai. Ini doa kami, Tuhan. Indonesia dalam keadaan damai. Apapun yang terjadi, Tuhan memberi kemampuan kepada kami, juga para elit politik, untuk menyelesaikan semuanya dalam damai, dalam sukacita damai sejahtera Tuhan, juga termasuk kota-kota di mana kami tinggal. Mohon Tuhan memberikan kedamaian, dijauhkan dari kerusuhan, dijauhkan dari bencana alam. Tapi kami boleh melanjutkan hidup kami, melaksanakan tugas-tugas pemberian Tuhan kepada kami, baik yang bekerja di kantor, yang bekerja mengikuti majikan tertentu di lembaga tertentu, yang sekolah, yang mendampingi keluarga di rumah, bahkan pekerjaan pelayanan onsite maupun online. Kami mohon Tuhan menyertai, memberkati, memimpin kami. Roh Kudus dominan menolong kami, sehingga kami dapat menyelesaikan segala tugas-tugas kami, bahkan berprestasi dengan sempurna, yaitu kesempurnaan ke arah Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Sekarang izinkan kami juga berdoa untuk nama-nama yang sudah dikirim kepada kami, yang memiliki kebutuhan, terutama kebutuhan kesembuhan. Ada saudara kami yang menderita stroke, ada saudara kami yang sudah mengalami tindakan medis di rumah sakit, terutama tindakan operasi, dan sekarang menunggu kesempurnaan kesembuhan. Kami mohon Tuhan yang memberi. Juga ada anak yang terus kami doakan supaya memiliki pertumbuhan sempurna seperti yang diharapkan. Ada saudara kami yang masih melanjutkan kemoterapi, juga terapi-terapi yang lain, dan bahkan juga untuk saudara kami yang mengajukan permohonan kepada Tuhan, yaitu untuk Tuhan tolong dalam bidang usaha, dalam bidang pekerjaan. Ada permohonan supaya dapat ditempatkan di kota Salatiga, dan juga permohonan-permohonan yang lain. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Arnis Jawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi. Juga untuk saudara kami anak Alek Giovanni Wibowo di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati, semuanya di Semarang. Juga untuk saudara-saudara kami Sulastri, saudara kami yang lain, saudara Radmin, saudara kami Radmin yang membutuhkan kesembuhan. Kami mohon Tuhan yang memberi. Juga untuk saudara kami yang menyampaikan pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri, saudara kami Ragil Ardianto, dan juga untuk perayaan Natal Suara Kebenaran yang akan diadakan tanggal 24 Februari ini di Tawangmangu. Kami akan kumpul bersama. Mohon Tuhan memberkati semuanya berjalan dengan lancar dan baik, dan semua yang kami mohon dari Tuhan, Tuhan yang memberi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kepada kami melalui sarana telekomunikasi ini. Kami dapat bersekutu merasakan kehadiran Tuhan di tengah kami.
Kami bahkan Tuhan bawa semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Demikian doa pagi hari ini, saudara-saudara sekalian. Dan kami terus memberitahukan bahwa doa pagi dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Yang di Suara Kebenaran itu dapat diikuti melalui radio 2 meteran, saudara-saudara. Ya. Dan juga sekarang sudah bisa direkayasa, bisa melalui HP. Ya. Bahkan sudah mulai masuk di YouTube ya. Saya belum tahu mekanismenya, kalau di YouTube sepertinya diikuti sesudahnya, seperti itu ya. Ya, saya belum tahu mekanismenya. Setiap jam 4:30 pagi, jadi saudara yang ada di Suara Kebenaran dapat mengikuti renungan setiap jam 4:30 pagi. Sedangkan kami yang mengadakan renungan atau doa pagi melalui channel Gereja Online 1 di YouTube pada jam 5 pagi, saudara-saudara sekalian. Setiap jam 5 pagi kami berusaha mengadakan live streaming doa bersama-sama dan perenungan, menekuni untuk merenungkan kitab suci dari awal sampai akhir ya. Oleh anugerah Tuhan, permohonan kita dapat mengakhiri sampai kitab Wahyu selesai. Nah, seperti itu. Dan kalau yang di Guls ada juga doa malam yang diadakan pada jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Live streamingnya pada jam 6 di channel kami setiap hari Senin sampai Sabtu. Hanya temanya berbeda. Kalau yang doa malam itu menjawab pertanyaan. Jadi kalau ada saudara yang memiliki pertanyaan rohani dan ingin supaya kami menjawabnya, silakan dikirimkan kepada kami. Ya. Kalau yang teman-teman di Suara Kebenaran mungkin bisa dimasukkan di grup ya. Nanti saya bisa mengikuti melalui grup WA. Kalau ada pertanyaan, kami akan jawab di doa malam jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Jadi fokusnya menjawab pertanyaan. Biasanya tema-tema mengikuti pertanyaan seperti itu. Dan juga yang doa malam itu mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita hidup ini. Renungannya biasanya tema-temanya semacam itu. Kalau temanya pemilu, itu biasanya kita juga mencermati hal pemilu atau partisipasi kita buat negara ditinjau dari sisi firman Tuhan. Seperti itu. Ya, dan untuk teman-teman di Suara Kebenaran, jangan lupa tanggal 24 Februari ada perayaan Natal di Tawangmangu. Sudah didaftari rasanya ya. Tinggal sebentar lagi. Jadi yang hadir untuk perayaan Natal besok, sampai ketemu tanggal 23-24 Februari yang akan datang ya. Dan mungkin nanti setelah renungan ini, teman-teman di Suara Kebenaran biasanya masih saling bertegur sapa sampai siang katanya ya. Saya tidak bisa mengikuti karena pesawat radio saya belum on. Ya, nanti selamat berkomunikasi untuk semuanya ya. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan, dan kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain. Bagikan doa-doa pagi ini dalam grup-grup WA di mana saudara mengikuti, supaya banyak teman-teman seiman yang mengikuti doa pagi ini ya, dan diberkati ya. Untuk hari ini selamat berprestasi. Tuhan memberkati. Amin. Sol sol ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta
kusurkan.